Si Ziling dan istrinya pergi, hati mereka diselimuti kekhawatiran, takut Qin Hao mungkin tidak dapat menopang tulang abadi itu dan akibatnya jatuh. Mereka sangat mencintai dan menyayangi kedua putra mereka. Ayah, Ibu, kalian berdua harus pergi dulu. Jika saya meninggalkan dunia ini, saya akan mengunjungi Anda untuk mengucapkan selamat tinggal, kata si Hao, kita juga akan pergi ke alam yang lebih tinggi. Kami tidak akan berpisah. Seluruh keluarga kita akan bersatu kembali, kata si Ziling. Namun, tidak mungkin mereka naik bersama. Karena si Hao menjungkir balikkan gunung abadi, badai besar muncul. Klan mereka menanggung permusuhan besar terhadapnya. Ketika kita memasuki alam yang lebih tinggi, kita akan melepaskan diri dari klan Qin dan bergabung dengan Anda, kata Qin Yining. Si Hao menggelengkan kepalanya, akhirnya, pasangan itu berangkat ke wilayah misterius. Di Istana Surgawi Pusat, akan memperbaiki beberapa pil kuno, mereka dapat meningkatkan kekuatan seseorang dan memungkinkan pembudidaya untuk menembus batasan bakat alami mereka. Setelah dia pergi, negara batu harus memiliki kekuatan militer mutlak untuk melindungi dirinya dari segalanya. Jika tidak, akan terjadi kekacauan besar. Si Hao memerintahkan Peng 9 membawa beberapa obat spiritual. Beberapa hari kemudian, aliran tak berujung dari semua jenis obat spiritual dikirim, dan ladang obat Istana Kekaisaran Negeri Batu segera mulai mengeluarkan aroma yang luar biasa. King Feng muncul dan duduk untuk berlatih karena esensi di sini meningkat. Si Hao berjalan di sekitar taman dan melihat semua obat spiritual. Kuali obat perak yang mengalir dengan lapisan kemegahan yang berharga dibawa dari perbendaharaan. Itu sangat kuno, tetapi tidak tertutup debu. Ketika dia membuka tutupnya, gelombang aroma obat sudah tercium seolah-olah pil spiritual baru telah disempurnakan meskipun dia belum mulai memurnikan obat-obatan. Peng 9 memperkenalkan bahwa ini adalah benda suci yang digunakan secara khusus oleh Istana Kekaisaran Negara Batu untuk pemurnian obat. Warisannya tahan lama dan sudah ada sejak zaman kuno. Bagaimana jika dibandingkan dengan kuali hitam Desa Batu? King Feng bertanya. Kuali itu sangat misterius. Saya tidak bisa melihat melalui levelnya. Si Hao menggelengkan kepalanya. Si Hao ingin memperbaiki pil kelahiran kembali kecil yang akan memungkinkan seorang ahli tingkat raja untuk masuk ke alam ahli tertinggi, tetapi membutuhkan lebih dari 100 obat spiritual di dalam tungku tunggal sebelum dapat disempurnakan. Hanya saja, beberapa obat terlalu langka, dan bahkan jika mereka mencari di seluruh dunia di bawah langit, masih akan sulit untuk menemukannya. Si Hao memiliki beberapa batang obat ajaib dalam koleksinya, dia mengeluarkan semuanya. Namun, dia masih kekurangan beberapa. Saya kehilangan bambu musim semi kuning. Rumor mengatakan bahwa barang-barang ini telah muncul sebelumnya di makam barat, tetapi saya tidak melihat terakhir kali saya pergi. Si Hao mengerutkan kening. Dia tidak akan pergi ke sana lagi tidak peduli apa yang orang lain katakan padanya. Si Hao duduk di dalam bidang obat lalu menggunakan api dao untuk menghangatkan kuali obat perak dan mulai memperbaiki obat. Dia hanya memetik bunga dan daun dari obat-obatan ini dan pasti tidak akan merusak akarnya, sehingga mereka bisa tumbuh kembali di masa depan. Kuali perak besar mulai bersinar, dan batang obat spiritual ditambahkan satu demi satu. Simbol-simbol di dinding kuali berputar-putar, melepaskan kabut tebal yang seperti energi abadi. Si Hao memurnikan obat-obatan sambil memberikan petunjuk kepada King Feng tentang bagaimana memperbaiki obat-obatan spiritual dan bagaimana mengendalikan api. Si Hao melihat kaisar kupu-kupu seperti sedang melihat pencuri. Makhluk kecil ini benar-benar rakus, dan ia tidak ingin apa-apa selain diizinkan terjun ke bidang kedokteran untuk memusnahkan tempat ini. Meskipun ada beberapa obat ajaib yang hilang, ada beberapa batang di dalam kebun obat yang jarang. Dan bisa menggantikannya. Si Hao merasa bisa berhasil. Kuali obat memiliki roh. Itulah esensi karakteristik obat yang telah mengembun menjadi roh kosong. Ada seseorang yang selalu melantunkan kitab suci saat memurnikan obat sejak zaman kuno, yang memungkinkan kuali untuk mendapatkan kecerdasan, kata Peng 9. Si Hao terus-menerus memasukkan obat-obatan, banyak di antaranya sangat berharga, mulai dari anggur merah tua. Ini adalah obat berharga yang dilindungi Peng 9 hari itu, dan saat ini, itu telah menjadi salah satu obat paling berharga di Istana Kekaisaran. Dia meletakkan tutupnya dan mulai memurnikan obat dengan api daunnya sendiri. Sehari kemudian, kuali berdering dengan suara dang-dang dan tutupnya sedikit terbuka. 3 pil emas berguling-guling di dalam, terus-menerus menghantam dinding kuali seolah-olah mereka memiliki kehidupan.
Dia mengeluarkan 3 wadah batu giok dan dengan cepat menyimpannya. Pil kelahiran kembali kecil berhasil disempurnakan, kabut warna-warni terus melayang. Si Hao mulai memperbaiki pil lagi, hari lain. Kali ini, ada 3 pil emas juga. Pil cerah dan gemerlap melonjak dengan cahaya warna-warni yang menguntungkan dari dalam kuali obat. Dengan ini, pemurnian pil berakhir. Tidak ada cukup obat untuk melanjutkan, dan jika dia melangkah lebih jauh, itu akan melukai akar pengobatan spiritual bidang obat. Dengan 6 pil emas, dia bisa menyimpan 1 untuk dirinya sendiri, memberikan 1 kepada King Feng, dan kemudian masih memiliki 4 yang tersisa. Ini akan cukup bagi negara batu untuk memiliki beberapa ahli tertinggi. Si Hao mengundang Raja Perang agar dia melindungi tempat ini. Beberapa hari kemudian, sosok tingkat raja yang kuat ini dengan lancar menjadi ahli tertinggi. Jangan khawatir, di bawah bimbingan saya, tidak akan ada masalah dalam membuat King Feng menggantikan posisi kaisar, kata Raja Perang. Sekarang dia adalah seorang ahli tertinggi, dia memiliki vitalitas yang cukup dan dapat mengintimidasi dunia. Dia sekarang dapat sepenuhnya mendukung pertumbuhan King Feng. Peng 9 juga mengangguk. Dia telah mencapai ranah kultivasi ini beberapa waktu lalu. Si Hao menyerahkan 3 pil kelahiran kembali kecil yang tersisa kepada mereka dan memberitahu mereka bahwa itu bisa menciptakan 3 ahli tertinggi lagi. Adapun kepada siapa mereka harus diberikan, mereka perlu mempertimbangkan dengan cermat sebelum membagikannya. Namun, jelas tidak ada kekurangan kandidat. Ketika istana kekaisaran dibobol, ada beberapa bangsawan tua yang marah dan berdiri di sisi Si Hao, bertarung dengannya untuk negara batu. Sekarang, Si Hao dapat membantu mereka menjadi ahli tertinggi. Si Hao sendiri tidak segera meminum pil kelahiran kembali kecil itu, karena dia telah menghabiskan beberapa hari ini dengan cermat mempelajari diagram 10.000 roh. Dia ingin memahami beberapa hal sebelum melahapnya sehingga efeknya akan lebih besar. Dia kemudian melakukan perjalanan ke negara api. Ibu kota yang sebelumnya megah dan megah telah berubah menjadi reruntuhan. Kota baru dibangun kembali di tempat yang berbeda. Saat ini negara api masih mengalami konflik. Pertempuran masih dilakukan untuk gelar kaisar. Kaisar api telah memimpin beberapa orang ke alam yang lebih tinggi. Orang-orang yang tersisa yang memperebutkan gelar kaisar tidak memiliki banyak hubungan dengan Huolinger. Si Hao mengendarai kereta perang kuno dengan cepat melintasi langit mencari Qionqi dan burung ganas yang menghancurkan paviliun mending surga waktu itu. Si Hao benar-benar ingin menemukan 2 keberadaan jahat itu dan membunuh mereka. Selain itu, dia juga mencari Pisiu. Itu telah memakan lengan kakeknya saat itu, dan Si Hao ingin membalas dendam untuk kakeknya. Dia telah melihat ke seluruh wilayah gurun, dan bahkan mengirim yang lain keluar, tetapi dia tidak mendapatkan hasil apapun. Si Hao kemudian memasuki alam dewa kekosongan. Dia menghancurkan dengan tinjunya, mengguncang dunia ini dan menyebabkan ruang sekitarnya terdistorsi. Ini adalah kekuatan yang melampaui ranah ini dan digunakan untuk memanggil utusan domain itu. Apa tujuan di balik ini? Kata utusan domain. Saya memiliki 8 keping buku perunggu, masih kehilangan 2 sebelum saya dapat memperoleh teknik berharga yang mengguncang dunia. Saya ingin tahu rekor apa yang harus saya pecahkan untuk mendapatkan 2 bagian terakhir, kata Si Hao. Utusan domain berkata, pertanyaan ini tidak memiliki jawaban. Anda harus menemukan solusinya sendiri, alam dewa kekosongan sama seperti sebelumnya. Ada banyak orang di dalam sini setiap hari, dan sekarang setelah bencana besar telah berlalu, dunia kultivasi berkembang dengan lebih banyak aktivitas. Mulai tanah awal, tingkat terendah alam dewa kekosongan, serta tempat di mana seseorang memulai, di situ tetua membuka kios dan mulai membual tentang batu kecil. Mereka memiliki hubungan dengannya, mereka sedang menjual metode pelatihan rahasia batu kecil, itu adalah penatua koin dan kakek burung. Buku ini cukup detail, dan di dalamnya tercatat perjalanan batu kecil melewati cobaan apinya. Jika Anda ingin naik ke tampuk kekuasaan seperti dia, maka cepatlah dan belilah. Pada saat ini, ada beberapa orang lain yang juga angkat bicara, 2 orang tua yang tidak berguna ini benar-benar tidak memiliki rasa malu. Mereka benar-benar menemukan beberapa orang lain untuk membantu mereka menipu orang. Itu terlalu keterlaluan, menghabiskan seluruh hari mereka menipu orang lain. Terkadang, memang ada orang yang percaya kebohongan mereka, beberapa orang berdiskusi. Si Hao berdiri di kejauhan, sedikit terdiam dari apa yang dilihatnya. Sangat sulit bagi orang tua ini untuk mengubah sifat bawaan mereka, masih berperilaku seperti ini selama ini.
Mereka masih menipu orang lain meskipun bertahun-tahun telah berlalu. Hal lama, kamu menipuku. Halaman pertama panduan kultivasi ini memberitahu kita untuk memecahkan tablet batu dan kemudian dibuang oleh alam dewa kekosongan selama 2 tahun. Manual sampah macam apa ini? Seseorang berteriak dengan marah. Anak muda, temperamenmu terlalu ganas. Tolong panggil saya Penatua Koin. Anda tidak harus menyebut orang lain hal-hal lama. Saat itu, batu kecil itu bahkan memperlakukanku dengan sopan. Biarkan saya memberi Anda penjelasan. Memberitahu Anda untuk memecahkan loh batu memiliki makna yang lebih dalam. Izinkan saya bertanya, apakah Anda bisa melakukannya? Ini hanya agar Anda bekerja lebih keras, karena hanya batu kecil yang dapat secara langsung menghancurkan tablet batu dan sebagai hasilnya dibuang oleh alam dewa kekosongan. Anak muda, jika Anda tidak mengerti, tanyakan saja. Tidak ada alasan untuk begitu gelisah, itu bukan cara yang baik untuk melakukannya. Ayo, beri saya 100 koin lagi dan saya akan dengan hati-hati menjelaskan semuanya kepada Anda. Pemuda itu ragu-ragu, dan pada akhirnya, dia membagikan 100 koin lagi. Dia menggerakkan telinganya untuk menerima perlakuan khusus. Si Hao menerobos kerumunan, dan dengan senyum tipis di wajahnya, dia berkata, saya ingin membeli manual juga. 100 koin, kakek burung bahkan tidak mengangkat kepalanya. Karena bisnisnya terlalu bagus, dia melemparkan sebuah buku tulang yang memiliki beberapa karakter yang diukir di atasnya. Aku tidak membutuhkan buku jenis ini, si Hao menggelengkan kepalanya. Saya ingin mendapatkan buku perunggu alam dewa kekosongan. Bisakah Anda mengarahkan saya ke arah yang benar, si Hao berbicara. Pada saat ini, kakek burung mendengar kata-kata ini dan mengangkat kepalanya. Dia melepaskan tawa pahit dan berkata, tidak ada yang tersisa untuk dijual hari ini. Ayo bereskan kiosnya. Sementara itu, kakek koin juga bangun dengan cepat mengumpulkan kios dan pergi. Mereka melihat si Hao segera terkejut. Kemunculan kembali si Hao menimbulkan keributan besar. Semua orang terkejut. Setelah 2 tahun, dia muncul kembali. Banyak orang merasa sangat tersentuh ketika mereka melihatnya begitu dekat. Dia benar-benar terlalu muda, hanya seorang pemuda berusia 15 atau 16 tahun. Namun dia sudah bisa bergerak tanpa hambatan di dunia ini, mengguncang 8 wilayah. Lihat, kami tidak berbohong, batu kecil itu datang menemui kami. Ini adalah bukti yang tak terbantahkan. Siapapun yang menginginkan manual pelatihan, cepat dan belilah. Namun, sekarang, masing-masing 1000 koin. Semua orang ingin mengalahkan keduanya. Mereka terlalu rendah dan tidak tahu malu. Namun, ada banyak orang yang mempercayai mereka. Mereka semua mengeluarkan koin mereka untuk membeli manual. Orang tua, jangan melewati batas. Si Hao meraih keduanya sekaligus dan menyeret mereka pergi. Semuanya, kita harus menyingkirkan 2 penipu ini. Mari kita minta Kaisar Batu untuk menekan mereka. Seseorang berteriak, jangan memprovokasi mereka. Keduanya tidak sederhana. Kakek saya telah melihat mereka selama masa mudanya, dan bahkan setelah bertahun-tahun, mereka terlihat persis sama seperti saat itu. Hanya saja, saat itu, tidak ada yang memperhatikan mereka. Hanya ketika batu kecil itu naik ke tampuk kekuasaan, mereka kembali ke tempat awal dan menarik perhatian lagi, kata seseorang. Aku tidak datang mencarimu untuk menyelesaikan masalah dan hanya datang ke sini untuk meminta nasihat, saya ingin buku Dewa Perunggu. Aku sudah mendapatkan 8 buah sekarang jadi bagaimana cara menyelesaikannya, si Hao bertanya. Itu mudah. Dengan pencapaian Anda saat ini, pecahkan saja rekor dan Anda secara alami akan bisa mendapatkannya, kata kakek burung. Hari itu alam dewa kekosongan segera ribut karena kedatangan si Hao. Semua orang berkumpul bersama, memberitahu orang-orang di sisi mereka untuk mengamati acara besar ini. Mereka melihat beberapa tablet batu muncul kembali. Selama 1 rekor dipecahkan, sebuah tablet batu akan muncul di setiap area, memberi tahu seluruh alam dewa kekosongan. Dari awal sampai sekarang, lempengan batu terus-menerus naik. Surga, rekor Yao Yu dipecahkan begitu saja. Setelah mempertahankan rekor itu selama 1000 tahun, itu dilampaui begitu saja. Ini menciptakan keributan besar. Yao Yue adalah seorang ahli yang memasuki alam dewa kekosongan 1000 tahun yang lalu. Vitalitasnya luar biasa, dan dia dikenal sebagai yang terbesar di ranah transformasi darah dan jalur surgawi. Ini adalah rekor level emas. Vitalitasnya berarti bahwa potensi dan fondasi tubuhnya tidak terbatas.
Si Hao benar-benar memecahkan rekor ini hari ini. Di sisi lain badan 6 Dao telah dipecahkan. 6 Dao yang dagingnya dikenal paling kuat 3.500 tahun yang lalu tidak tertandingi dalam pengaturan formasi tingkat raja. Tidak ada yang bisa menandingi dia. Keberadaannya mengejutkan seluruh generasi. Di dunia nyata, para pembudidaya dari segala arah dibiarkan tercengang juga. Batu kecil itu membuat orang lain merasa ngeri. Si Hao didukung. Meskipun dia kelelahan, dia tidak berhenti untuk beristirahat, melanjutkan tanpa rasa takut. Tentu saja, ada juga catatan yang pasti tidak bisa dia pecahkan, misalnya, beberapa puluh ribu tahun yang lalu Flame Cloud Immortal yang teknik api kekaisarannya dikenal sebagai yang paling kuat. Itu terus menempati level tertinggi bahkan sampai hari ini. Si Hao telah meneliti teknik berharga Dao api sebelumnya, tapi dia belum mencapai tingkat yang tinggi di dalamnya. Tidak ada cara baginya untuk menerobosnya. Semua rekor yang dia pecahkan lebih mencerminkan potensinya. Penatua Koin dan kakek burung juga tampaknya telah menerima semacam wawasan. Saat mereka mengikuti di belakang si Hao, mereka secara bertahap mulai memancarkan energi menakutkan surga yang meluap. Aura dua individu ini terus berubah, membuat orang lain merasa agak takut. Kemudian, kilat hitam meringkuk di sekitar tubuh mereka dan suara Dao bergemuruh, mengguncang ruang di sini. Kakek burung dan Penatua Koin sepertinya terbangun dari mimpi. Semua pencerahan dan demonifikasi bisa berubah dalam sekejap, mereka berusaha keras untuk mengingat masa lalu mereka. Ekspresi mereka berubah dari damai, menjadi bingung dan bahkan menjadi serius, aura mereka tampaknya terus berubah. Baru hari ini saya menyadari bahwa saya adalah diri saya sendiri, Penatua Koin tampaknya sedang berpikir keras. Kakek burung mengangguk juga tapi masih kebingungan. Penatua Koin bingung juga dan berkata, yang mana, aku, yang sebenarnya. Anda harus terus memecahkan rekor. Kami merasa seperti lapisan kabut yang menyelip. Putih semangat kami akan segera tersingkap. Kami secara bertahap mengingat beberapa hal yang berbeda, kata kakek burung. Dia menunjukkan ekspresi serius yang mematikan, bukannya ekspresi penipu tua. Si Hao mengangguk dan maju dengan berani. Dia terus memecahkan rekor dan terus maju. Kakek burung dan Penatua Koin menjadi semakin kuat, dan orang-orang yang mengikuti mereka merasa tercengang. Di bahu kakek burung, burung itu bergegas dan berubah menjadi lebih megah membuatnya tampak seperti seorang Buddha abadi. Kakek Koin juga berubah, tulangnya bergema dengan Dao dan angin abadi bertiup di sekitarnya. Si Hao tiba di wilayah yang lebih tinggi. Saat ini, tubuhnya bersinar seperti tungku surgawi yang abadi. Dia telah memecahkan banyak rekor hebat, yang membuatnya cukup lelah, jadi dia memutuskan untuk berhenti sebentar. Saat Anda memecahkan rekor lagi dan lagi, kami menjadi semakin kuat. Beberapa ingatan kita yang telah terkubur dalam debu telah terungkap. Si Hao bertanya, kalian seharusnya tidak diciptakan oleh hukum alam-alam dewa kekosongan kan? Tidak, kami adalah manusia darah dan daging asli, kata kakek burung. Si Hao merasa terlalu banyak waktu memecahkan semua rekor, tiba-tiba kakek burung mengarahkan ke tempat terakhir. Siapa sebenarnya kalian berdua? Si Hao bertanya. Ini juga yang ingin diketahui semua orang. Kami juga ingin tahu dan masih berusaha mencari tahu, kakek burung tertawa hampa. Mereka telah tiba dalam cahaya kabur yang mengalir dengan cahaya putih murni yang tampak seperti energi abadi. Ada sepasang gerbang perunggu besar di sini yang besar dan megah seperti gunung yang sangat besar. Di masa lalu, tidak ada yang tahu bahwa jenis tempat misterius ini ada. Penatua Koin menunjuk ke depan dengan tangannya, dan cahaya simbol berkedip-kedip. Gerbang perunggu kuno yang sangat besar bergemuruh terbuka dan melonjak dengan gelombang energi yang kacau. Pemandangan di balik gerbang perunggu pegunungan sangat luas dan tak terbatas. Kabut yang menutupi tempat ini sangat tebal, sehingga sulit untuk melihat sesuatu dengan jelas. Hanya setelah waktu yang lama berlalu, seseorang hampir tidak bisa melihat jalan yang membentang ke langit. Ini adalah jalan yang terbuat dari kabut di awan. Ini adalah jalan surga, yang tampaknya mengarah langsung ke surga. Kami mengingat beberapa hal. Tidak peduli berapa banyak rekor yang Anda pecahkan, Anda tetap tidak akan mendapatkan 2 lembar buku perunggu terakhir. Hanya dengan berjuang di jalan ini, Anda bisa mendapatkannya, kata kakek burung. Ini adalah jalan surga. Jika Anda bisa memanjat dan mengalahkan lawan, keping perunggu akan muncul dengan sendirinya, kata Penatua Koin. Si Hao tertawa. Saat ini, dia benar-benar tidak takut pada ahli kuat macam apa yang ada dan berharap untuk pertempuran yang bagus.
Ia justru berharap ada pertarungan hebat yang bisa membuatnya habis-habisan. Setelah dia menginjak jalan batu biru itu, kabut putih tampaknya telah tersebar di kakinya, memperlihatkan jalan batu biru yang sederhana dan tanpa hiasan. Si Hao merasakan tekanan yang kuat. Pembudidaya normal bahkan tidak akan bisa menggerakkan kaki mereka di sini. Senior, bisakah kita berjalan di jalan surgawi itu juga? Seseorang bertanya. Kamu bisa, tetapi begitu kamu jatuh, kamu hanya bisa kembali ke kenyataan. Jangan berpikir untuk kembali tanpa beberapa bulan pemulihan, jawab kakek burung. Banyak orang menjadi ragu. Si Hao tampaknya berjalan dengan tidak tergesa-gesa tanpa mengalami serangan apapun, jadi mereka tampaknya tidak yakin. Segera, beberapa lusin orang berjalan keluar dan bergegas menuju jalan kecil itu bersama-sama. Namun, begitu satu orang menginjaknya, dia terlempar ke belakang, menyebabkan dia terhuyung mundur dan terjatuh, bahkan beberapa langkah ada aura pembunuhan yang segera meledakkan beberapa orang. Mari kita lihat dari samping dan lihat apakah dia benar-benar bisa naik ke langit, dengan lambaian tangan kakek burung, awan dan kabut di samping menyebar, dan mereka bisa melihat gunung yang menjulang tinggi di sana. Mereka masih bisa melihat setiap gerakan Si Hao, mereka berdampingan tanpa ada cara untuk melakukan kontak. Saat Si Hao terus berjalan, kerumunan tak berujung semua bergegas ke gunung hitam besar itu. Si Hao tidak tahu sudah berapa lama dia berjalan. Saat ini, dia berada di bawah tekanan yang tidak bisa dianggap ringan, tapi itu tetap tidak bisa menghentikan kemajuannya. Kecepatan Si Hao tidak lambat, tetapi dia berjalan selama 3 hari 3 malam, dan baru saat itulah dia mulai mendekati akhir dunia. Itu agak menakutkan. Sementara itu, semua orang mendaki gunung hitam yang tinggi itu, mengikutinya sepanjang waktu dan memperhatikan Si Hao di kejauhan. Dia tiba, ini adalah ujung jalan. Ada platform tinggi yang tampak seperti altar kuno, tetapi juga seperti arena misterius. Itu terbuat dari perunggu, sepertinya itu sudah ada selamanya. Ada semua jenis makhluk yang diukir di atasnya yang tampak hidup dan hidup. Namun, ada lapisan karat hijau di permukaannya. Si Hao berjalan menuju altar, tetapi tempat ini terhalang oleh lapisan kabut. Dia terguncang sampai hampir jatuh dari jalan itu. Altar perunggu ini tampaknya memiliki energi tak berbentuk yang melindunginya. Jika akan sulit untuk masuk tanpa menggunakan kekuatan. Dia mengambil waktu sejenak untuk mengatur napas dan memulihkan diri sedikit. Kemudian, Si Hao meninju keluar membuka altar, kemudian maju selangkah dan menaiki altar perunggu kuno ini. Mengikuti tinju ini, kabut menyebar keluar. Pemandangan di peron menjadi terlihat jelas. Tempat ini sangat luas, dan bahkan orang-orang di belakang bisa melihatnya sekarang. Ada seorang wanita yang ditutupi gaun pertempuran emas. Rambut hitam pekat tersebar ke bawah, dan pupil matanya sangat jelas. Dia memiliki kerudung di wajahnya. Dia berdiri di sana dengan bangga, aura dao yang kuat mengelilinginya. Ia menatap Si Hao dan berkata, kejam yang hebat. Raksasa, Si Hao juga berbicara. Abadi, wanita itu menjawab. Kaisar, Si Hao menjawab.